Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dan mereview jurnal yang berjudul Developing a Green Building Evaluation Standard for Interior Decoration, a Case Study of China. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Haikal Gifari dengan NIM 122, Fadilah Putri dengan NIM 170, Indah Aprilia dengan NIM 176, Nanda Monika dengan NIM 178, dan Nurhalia Zara dengan NIM 195. Lanjut ke latar belakang, di mana dari isunya itu ada pengembangan bangunan hijau telah menjadi topik populer di seluruh dunia dalam beberapa tahun belakangan. Sebagai fase yang tak terpisahkan dari sebuah proyek pembangunan, dekorasi interior memiliki dampak yang tidak dapat dihindari terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Saat ini telah ada beberapa standar penelitian green building untuk dekorasi interior. Namun, tidak ada standar evaluasi khusus yang sesuai dengan situasi domestik Cina untuk interior hijau dekorasi. Masalahnya saat ini standar penilaian bangunan hijau paling populer di China adalah standar estimasi untuk bangunan hijau yang pertama kali dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Pedesaan pada tahun 2006 dan diperbarui lebih lanjut pada tahun 2014. Penilaian standar dapat bertindak sebagai alat desain yang efektif untuk mengevaluasi bangunan, kinerja, lingkungan, dan mengintegrasikan strategi desain berkelanjutan ke dalam konstruksi bangunan. Dengan latar belakang ini, konsep bangunan hijau telah diusulkan dan dipromosikan secara luas untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor bangunan. Konsep bangunan hijau bertujuan untuk memberikan lingkungan bangunan yang ramah bagi manusia untuk penggunaan air, lahan, energi, material. Selain dari segi lingkungan, green building juga mempermudah dalam mengurangi operasional biaya gedung, meningkatkan produktivitas penghuni, dan menciptakan komunitas yang berkelanjutan. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu ada yang pertama bagaimana menentukan aspek penilaian struktural dalam standar yang diusulkan. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasikan item penilaian yang terlibat dalam standar penilaian yang diusulkan. Yang ketiga, bagaimana menentukan bobot tiap aspek dan skor tiap butir penilaian. Yang keempat, bagaimana menetapkan sistem perangkat dalam standar penilaian yang diusulkan. Tujuannya yaitu untuk menentukan aspek penilaian struktural dalam usulan standar. Yang kedua, untuk mengidentifikasikan item penilaian yang terlibat dalam standar penilaian yang diusulkan. Yang ketiga, menentukan bobot masing-masing aspek dan skor masing-masing sebagai butir penilaian. Yang keempat yaitu untuk menetapkan sistem perangkat dalam standar penilaian yang diusulkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai grand teori. Yang pertama di sini ada manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan dan juga pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu manajemen operasional ini menurut Heiser dan Rader ialah sebuah serangkaian kegiatan yang menghasilkan sebuah nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah suatu input menjadi output. Baik, selanjutnya di sini ada middle theory yang membahas mengenai penghematan dan pemanfaatan energi, di mana tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Hal ini dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Lalu ada kualitas lingkungan dalam ruangan, di mana dapat mengacu pada kualitas lingkungan suatu bangunan dalam kaitannya dengan kesehatan dan kesejahteraan orang-orang yang menempati ruang di dalamnya. Lalu ada grand construction, di mana upaya untuk menghasilkan bangunan dengan menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien selama daur hidup bangunan. Supply teori yang membahas mengenai green building, di mana green building ini bangunan yang sejak perencanaan dan pembangunan dalam masa konstruksi
dan pengoperasian serta pemeliharaan selama masa pemanfaatan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Lalu di sini ada LEED atau bisa disebut sebagai Leadership and Energy and Environmental Design, di mana sistem sertifikasi green building yang diakui secara internasional yang memberikan verifikasi pada pihak ketiga bahwa sebuah bangunan dirancang dan dibangun dengan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja di semua metrik. Lalu di sini ada dekorasi dalam ruangan penataan yang berkaitan dengan cara untuk menghiasi bagian interior ruangan dengan indah, identik sebagai proses finishing atau penyempurnaan penataan interior, namun tidak memperhatikan sisi psikologis penghuni ruangan tersebut. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilia Eka Putri dengan NIM akhir 176. Izin melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu di sini ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Untuk kerangka pemikiran, kami ada H1 sampai H4 dengan variabel yang terakhir yaitu standar penilaian yang diusulkan. Hipotesis yang pertama yaitu aspek penilaian struktural berpengaruh terhadap standar penilaian yang diusulkan. Hipotesis yang kedua yaitu item penilaian yang terlibat berpengaruh terhadap standar penilaian yang diusulkan. Hipotesis ketiga yaitu bobot masing-masing dan skor masing-masing berpengaruh terhadap standar penilaian yang diusulkan. Dan hipotesis yang terakhir atau hipotesis keempat yaitu sistem penilaian berpengaruh terhadap standar penilaian yang diusulkan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yang termasuk tinjauan literatur dan pertemuan fokus digunakan untuk mengidentifikasi item penilaian potensial untuk menentukan item akhir yang sesuai dalam konteks China. Dan kuantitatif metode atau yaitu proses hierarki analitik dan signifikansi relatif indeks yang dilakukan untuk menentukan bobot setiap penilaian aspek dan skor yang tersedia dari setiap item penilaian. Ada populasi dan sampel. Sejumlah sistem peringkat bangunan hijau yang berlaku ditinjau seperti LEED, BREEAM, Green Globes, Green Star, dan CASB, tanda hijau, BREEAM Plus. Hal-hal penilaian tentang dekorasi penilaian potensial untuk fokus pertemuan kelompok. Kemudian 5 pertemuan kelompok fokus dengan 27 orang berpengalaman profesional dilakukan untuk menentukan aspek penilaian dan item yang sesuai dalam konteks China, di mana yang berpartisipasi profesional berasal dari berbagai bidang industri, konstruksi dan pendapat mereka tentang item yang terdapat diminta untuk fokus dalam menentukan struktur aspek penilaian dan item penilaian rinci yang untuk dimasukkan ke dalam standar evaluasi. Selanjutnya masih di bab metodologi penelitian ada metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP, di mana metode analisis hierarki proses ini atau AHP merupakan metode yang dapat memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki dengan memberikan nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.
Selanjutnya ada teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan indeks signifikansi relatif atau relatif signifikansi indeks atau RSI. Teknik ini dikembangkan oleh J. Waller Wilder di mana dapat ditampilkan sebagai oskilator atau grafik garis yang bergerak di antara dua ekstrim yang dapat memiliki pembacaan dari 0 hingga 100, di mana dalam penelitian ini RSI dapat menghitung skor yang dialokasikan untuk setiap item penilaian, dan dalam penelitian ini dipilih metode indeks signifikansi relatif atau RSI. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Monika Febrian dengan NIM 511191178. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Indah, yaitu hasil dan pembahasan. Berikut ada tabel 4.1 bobot untuk setiap aspek dalam sistem penilaian yang diusulkan, di mana pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa standar penilaian dapat diterapkan pada penilaian penerimaan penyelesaian dan penilaian manajemen operasi. Penilaian penerimaan penyelesaian dilakukan pada tahap penyelesaian proyek, sedangkan penilaian manajemen operasi adalah bekerja setelah 1 tahun beroperasi. Penilaian yang diusulkan standar dapat diterapkan untuk kedua bangunan tempat tinggal dan publik bangunan. Lalu yang selanjutnya ada di tabel 4.2, item penilaian untuk menghemat dan pemanfaatan energi. Terlihat bahwa ada 4 prasyarat dan 10 item opsional dalam aspek penghematan dan pemanfaatan energi. Semua dari 4 prasyarat terlibat dalam tahap desain, yang mengharuskan desain yang relevan harus sesuai dengan standar nasional. Dalam item opsional memulihkan energi, buang udara, dan tindakan hemat energi untuk sistem pencahayaan mendapatkan poin tertinggi. Dari segi knalpot udara, bahwa memanfaatkan dan memuaskan dapat dicapai dengan menggunakan kembali pembuangan udara di area AC. Langkah-langkah penghematan energi adalah disarankan untuk setiap pencahayaan seperti penggunaan lampu alami yang wajar. Memang dalam industri ini sangat penting. Lalu yang ketiga ada di tabel 4.3 perbandingan antara lead dan standar penilaian yang diusulkan. Dapat dilihat bahwa proyek yang diselidiki menerima skor total 81,95 dari standar penilaian yang diusulkan, yang bisa mendapatkan bintang 3 sertifikat, yaitu lebih besar dari 80. Dari segi aspek penilaian ditemukan bahwa sebagian besar aspek penilaian tumpang tindih antara dua standar, seperti situs ruang, hemat energi, hemat air, hemat bahan, kualitas lingkungan dalam ruangan, dan inovasi, kecuali efisiensi air sebagai aspek. Tingkat penilaian aspek yang tumpang tindih dalam lead lebih rendah daripada standar yang diusulkan. Nama saya Nurhaliza Azahra dengan NIM belakang 195. Kemudian di sini ada tabel 4.3 tentang perbandingan aspek utama dengan LEED dan BREEAM. Terlihat bahwa sebagian besar aspek dalam standar yang diusulkan dapat tumpang tindih dengan LEED atau BREEAM. Ditinjau dari aspek dasar, aspek energi, air, mineral, material, dan lokasi, semuanya terlibat dalam 3 alat penilaian. Kualitas udara dalam ruangan ditekankan baik dalam LEED dan standar yang diusulkan. Sementara itu termasuk dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan dalam BREEAM. Manajemen konstruksi hijau adalah ditekankan dalam BREEAM dan standar yang diusulkan, namun tidak termasuk dalam LEED atau ID+C. Perlu dicatat bahwa manajemen operasi tidak terlibat dalam LEED dan BREEAM.
Evaluasi manajemen operasi adalah inovasi dari standar yang diusulkan. Ini berfokus pada kinerja aktual dari proyek dekorasi interior ketika itu benar-benar dioperasikan setelah 1 tahun. Kemudian di sini ada kesimpulan. Dekorasi interior adalah suatu keharusan sebelum sebuah bangunan dapat menjalankan fungsinya. 7 aspek dasar termasuk penghematan dan pemanfaatan energi, penghematan dan pemanfaatan air, material, manajemen konstruksi hijau, manajemen operasi, sedangkan aspek bonus mengacu pada peningkatan dan inovasi. Persyaratan penilaian dikategorikan ke dalam item prasyarat dan item operasional. Item prasyarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi, sedangkan item operasional tidak diwajibkan. Skor diberikan untuk item penilaian yang berbeda berdasarkan metode indeks signifikan relatif. Menurut bobot yang dihitung, aspek kualitas lingkungan dalam ruangan, penghematan dan pemanfaatan material, dan penghematan dan pemanfaatan energi adalah 3 besar yang signifikan. Di masa depan, lebih banyak proyek dekorasi interior kehidupan nyata disarankan untuk dievaluasi menggunakan standar yang diusulkan untuk mengidentifikasi atau item penilaian apa yang dapat dengan mudah dicapai dan persyaratan apa yang sulit untuk merasa puas. Kemudian di sini ada sarannya di masa depan lebih banyak proyek dekorasi interior kehidupan nyata disarankan untuk dievaluasi menggunakan standar yang diusulkan untuk mengidentifikasi item penilaian apa yang dapat dengan mudah dicapai dan persyaratan apa yang sulit untuk dipenuhi. Kemudian di sini ada manfaat ilmiah dan manfaat praktis. Untuk manfaat ilmiah, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan pertimbangan khususnya mengenai standar evaluasi bangunan hijau untuk dekorasi interior dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan bangunan hijau dan memberikan kontribusi ilmiah, menambah ragam pengetahuan, dan bagaimana pengembangan standar evaluasi bangunan hijau untuk dekorasi interior. Kemudian untuk manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi konstruksi untuk melihat interior dan untuk memandu tindakan yang tepat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.